Halo bosku semuanya, selamat pagi buat kita semua teman dan berjumpa lagi nih bersama saya Junara di Senturi dan Kuy Hijau. Nah di video pagi ini teman, seperti yang kita lihat nih tanaman cabai yang sudah mulai mekar pembungaan dan ini cukup padat ya teman. Nah beberapa hari kemarin udah kita lakukan pemupukan kocor, nah untuk menjaga agar perkembangannya tetap terjaga. Nah ini kita lakukan kembali pemupukan kering pada tanaman cabai umur 2 bulan ini ya, setelah pindah tanam. Nah oleh karena itu teman-teman, di sini sudah kita siapkan bahan-bahannya semua supaya bisa kita lakukan hal yang sama seperti di lahan cabai yang kedua, itu di lahan baru yang bersamaan dengan tanaman tomat ya. Jadi kalau ini yang lahan kedua ini khusus tanaman cabai semua ya, ini masih satu lahan, di sebelah masih ada lagi. Ini totalnya di sini teman-teman sekitar 5.000 ya, di lahan baru juga yang bersamaan dengan tomat kurang lebih ya 5.000, jadi total 10.000 ya teman. Cuman nggak bisa saya sorot semuanya. Yang penting teman, intinya di sini ini saya perlihatkan semuanya apa yang saya pakai dan kita gunakan dan saya praktekkan. Baik teman, langsung aja ya. Jadi tidak ada yang berbeda teman di video sebelumnya di pemupukan cabai. Nah misalnya untuk bahan-bahannya di sini seperti arang sekam ini sudah ada lengkap, nanti dosisnya ini 5 liter satu baris ini ya. Terus organiknya saya ambil dari organik petroorganik ini teman ya, subsidi. Nah sama ya, ini juga bakterinya yang sudah kita fermentasi, ini ada 4-nya sebagai untuk dekomposernya, sama gula merah juga. Nah untuk kompos teman-teman, ini nanti 2 sak ya per baris, karena ini panjangnya sekitar 45 meter per baris, jadi kita bikin aja 2 sak yang ukuran besar. Nah bedanya di sini teman sama di video ataupun pemupukan yang di lahan baru. Nah di sini kita tidak menggunakan pupuk karena ini udah termasuk subur. Kalau di sana masih lahan baru ya teman, pasti perlu pupuk. Nah di sini cukup organik aja sama kompos. Terus nanti kita semprot menggunakan bakterinya ini ataupun E4 dan Starboy yang sudah saya perlihatkan di video sebelumnya di pemupukan kering tanaman cabai di lahan baru. Nah untuk mempersingkat waktu teman, makanya saya coba ini perlihatkan semua bahan-bahannya biar lebih cepat ya, karena di video kemarin kisaran 20 menit itu pun nggak bisa saya persingkat karena agak panjang dia, bahan-bahannya cukup banyak dan caranya juga. Nah kalau di sini teman, ini bedanya yang hanya pupuknya aja tidak kita gunakan, tapi kalau untuk kocor teman-teman sudah bisa lihat kemarin ini saya gunakan pupuk Dihara, beberapa jenis pupuk ya. Ini hanya untuk ditabur samping aja supaya perkembangannya ini nanti bisa lanjut. Nah, bedanya lagi di sini teman, kalau di lahan baru kemarin kita semprot dulu ya karena kita menggunakan pupuk. Nah, di sini karena kita menggunakan organik aja sama ya lah, organik semua ini kan dari arang, petroorganik sama kompos. Nah, jadi kita tabur dulu teman, baru kita semprot karena di sini tidak ada pupuk kimia. Oke, baik teman, langsung aja untuk pertama-tama kita buka dulu ininya, mulsanya. Kita buka dulu satu persatu mulsanya, terus kita tabur nanti, baru kita semprot, lalu kita tutup menggunakan tanah, baru kita tutup mulsanya.
Halo teman-teman semuanya, selamat pagi buat kita dan salam jumpa kembali ini bersama saya ya, Junior di Santuri dan Kuy Hijau. Oke teman, di video pagi ini kita lanjutkan dulu untuk proses pemupukan pada tanaman cabai umur 2 bulan setelah pindah tanam. Nah ini udah masuk pembungaan nih teman, udah cukup banyak yang bunga yang mekar, sebagian ini udah jadi buah. Bahkan yang bunga pertamanya udah sekitar ya paling tidak sekitar 10 cm lah teman. Nah oleh karena itu kita lakukan pemupukan pada tanaman cabai ini agar nutrisinya tetap terjaga dan pertumbuhannya tetap lanjut. Makanya kita pupuk menggunakan NPK. Oke, ini dia teman pupuk yang akan kita gunakan pada video kali ini. Mereka sudah bersanding di sana teman. Kita perkenalkan dulu mulai dari paling pinggir di sini ada Mabar Fine Compost. Nah jadi Mabar ini teman kita gunakan tetap juga ya kurang lebih ya 1 liter ataupun 2 liter. Cuman di sini kalau Mabar ataupun organik lah, kalaupun tidak ada Mabar ada Super Compost, ada Petroganik dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan pupuk organik ya teman. Kita rendam dulu 1 malam di dalam drum ataupun di dalam ember supaya menetralisir ataupun supaya tidak terlalu panas ya. 1 malam dulu kita rendam, besok paginya baru kita lakukan pemupukan. Oke, untuk SSA Moposnya kita gunakan 1 liter. Nah untuk Yara Mila Unik ataupun yang ketiga kita gunakan 1 liter. Nah untuk Yara kompleksnya kita gunakan 1 liter. Nah untuk Yara Winnernya kita gunakan 1 liter. Jadi semua teman di sini ada 4 pupuk NPK dan 1 organik, 3 NPK, 1 NPS dan 1 organik ya. Jadi 5 pupuk ini kita teman kita gabung dalam 1 drum. Ini dosisnya semuanya 1 liter. Baik teman, langsung aja kita aduk, kita buka pupuknya, kita gabung dan lalu kita kocor. Oke, baik teman. Nah untuk pupuk yang terakhir yang mau kita gunakan di sini, nah ini yang balik ke sebelah kiri nih temannya. Di sini ada SSA Mopos, yaitu pupuk makro majemuk. Nah ini bukan pupuk NPK ya teman, tapi NPS ya, nitrogen, fosfat sama sulfur ya. Jadi enggak ada kaliumnya. Jadi untuk nitrogennya teman di sini dia 16%. Nah untuk fosfatnya di sini yang lebih tinggi itu 20% dan sulfurnya ada 12%. Nah perbedaannya teman dari antara segi ataupun semua pupuk yang di sini teman, ketiga pupuk ini. Nah di sini ada keunggulannya teman, kalau di SS ini dia fosfatnya yang lebih tinggi. Nah sementara di sini sudah masuk masa pembungaan. Nah untuk memaksimalkan pembungaan tersebut agar bisa jadi buah ataupun bunganya tidak mekar atau bunganya tidak gugur, maka kita gunakan SS Amapos. Nah hanya ini teman yang dari Merauke, karena di Yara ini tidak ada yang setara dengan SSC ataupun Superpos ataupun Superfosfat ataupun fosfat. Dia banyakan Yara ataupun NPK-nya ya, kayak Yara Pasteur juga, cuman nggak kita pakai lagi sekarang. Itu hanya di masa pertumbuhan istilahnya besi baru tanam ataupun kocok pertama. Ada Fasteria 25, 5 ataupun 257 gitu ya. Nitrogennya 25%, fosfat kaliumnya sekitar 5% dan 7%. Oke teman, untuk SS ini dia memiliki sulfur 12% yang lebih tinggi ketimbang Yara Mila kompleks sama Yara Mila Winner. Cuma di sini ada juga sebenarnya sulfurnya 8% kalau di Wiki kompleks, kalau di Winner dia itu cuma 3,4% sulfurnya. Sulfur ini pun perlu juga itu teman untuk tanaman. Nah oleh karena itu teman kita buat dari Merauke, karena ini pun dulunya sama juga perusahaannya, cuma karena sekarang udah berpisah ya. Nah di sini maka kita gunakan dari SS dari Merauke ini supaya ada sulfurnya teman. Kalau untuk nitrogennya masih tetap sama ya, kurang lebih ya sekitar 16% ya. Paling kalau pupuk sebenarnya baik NPK ataupun tidak, kalau yang standar dia itu yang setara itu 15 atau 16%. Nah kalau 15% dia tidak bersifat higroskopis ataupun tidak mudah larut dalam air. Kalau 16% di kandungannya mudah larut dalam air, paling seperti itu ya teman.
Nah kalau fosfatnya ini yang lebih tinggi. Nah fosfatnya itu setengah cepat larut dan setengah lagi agak keras. Jadi beda ya teman. Kalau misalnya TSP dia memang sama sekali tidak mudah larut dalam air, sangat susah, paling harus beberapa hari. Kalau enggak kita rendam menggunakan abu supaya lebih cepat larut. Nah kalau fosfatnya di sini teman, meskipun tidak semudah larut Yara ini, tapi ini tidak terlalu susah sebenarnya, paling sekitar 10 sampai 4 jam lah udah larut ini. Warnanya putih semua, ini berbentuk granul ya teman, butiran. Nah, jadi teman udah bisa kita lihat di sini. Nah, keempat jenis pupuk ini teman akan kita padu secara bersamaan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Nah, 4 di sini jenis pupuk. Nah, semuanya akan kita gunakan dosisnya 1 liter, 1 liter, 1 liter, 1 liter. Jadi total di sini untuk pemupukan kita sekarang sudah 4 liter 1 drum. Nah, SSA Maposnya kita gunakan 1 liter, Yara Mila Unik kita gunakan 1 liter, Yara Mila Kompleks kita gunakan 1 liter, dan Yara Mila Winner kita gunakan 1 liter. Nah ini pupuknya semua pada mahal juga teman-teman ya, tidak ada yang murah lagi sekarang. Apalagi setiap minggu pasti selalu ada kenaikan, tidak seperti yang dulu lagi. Kalau SS-nya masih dapat 290.000 sebelum ada corona. Nah sekarang setelah masa corona ini, harga pupuk ini sudah di kisaran 570.000 teman, atau mendekati 600 lah sekarang hanya SS-nya. Kalau untuk NPK-nya ini sudah mendekati 800-an lah, minimal 7,5 ini, karena ada perbedaan di antara setiap jenis pupuk ini. Tapi yang paling mahal Yara Mila Kompleks. Oke, baik teman-teman, langsung aja kita lakukan pemupukan. Oke, baik teman. Nah ini dia ketiga jenis NPK yang kita sandingkan di sini ya teman. Nah, yang mau kita review di sini sekarang Yara Mila Winner ya, yang di sebelah kanan kamera. Nah, di sini teman, kita perkenalkan Yara Mila Winner dari perusahaan Yara juga. Negara pembuatnya ini masih sama teman-teman, Norwegia. Nah, di sini teman ada perbedaan dari Yara Kompleks yang kita review yang kedua tadi ya. Nah kalau di Yara Winner ini dia N-nya itu lebih besar ya, 15. Nah fosfatnya 9 dan kaliumnya 20%. Nah lebih tinggi lagi nih teman. Nah selain dari itu ada juga mengandung 1,3 magnesium, yaitu unsur hara makro juga, makro sekunder ya, sama 3,4 asulfur ya, sama satu lagi ada trace elemennya, sama yang kompleks ini trace elemennya tadi seperti unsur-unsur mikro ya, seperti mangan, molybdenum, zinc, boron, sama ini ya, kobalt ataupun yang lainnya. Nah di sini teman, perbedaannya sama kompleks ini, dia kaliumnya yang lebih tinggi, plus sebenarnya juga hanya fosfatnya di sini yang berkurang ketimbang Yara Kompleks. Kalau misalnya nitrogennya di kompleks itu ada 12, di Winner dia itu 15 ya. Fosfatnya di kompleks itu 11%, di sini dia berkurang jadi 9. Namun kalau di kompleks aja sudah 18%, ini mana lebih tinggi lagi 20%, dan pupuk ini juga sudah bebas klor ya teman, sudah aman. Jadi tidak mengandung racun ya, maksudnya teman, kalau penggunaannya yang tidak sesuai dosis ataupun pupuk yang kita gunakan itu berlebihan. Nah ini akan kita gunakan teman-teman secara bersamaan langsung ketiga pupuk NPK ini. Meskipun dia sama-sama pupuk NPK teman-teman, tapi tetap ada perbedaannya di setiap NPK masing-masing ya. Dan ada baiknya teman-teman kita gunakan ini kalau orang bilangnya dari sisi ke ini ya, untuk pertumbuhan tanamannya lebih bagus, ini kita padu secara bersamaan. Meskipun dosisnya nanti kita samakan tetap 1 drum ya, misalnya berapa liter atau 4 liter misalnya, kita bagi 1 liter 1 liter 1 liter, ketimbang Yara misalnya kayak Unik aja kita gunakan 4 liter nih, cuma satu pupuk, satu jenis pupuk, ataupun kompleks saja 4 liter satu jenis saja. Demikian juga dengan Yara Winner, kita gunakan 4 liter tapi satu jenis pupuk aja ya. Lebih bagus kita bagi dia 1 liter mungkin, tapi setiap
pupuk tersebut sudah memiliki kandungan yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Nah, di sini teman, setiap biara ini juga ada dia mungkin untuk penguatan batang, kayak untuk unik inilah untuk pemberat dia sebenarnya teman, memberatkan ataupun ke bobot buahnya ya. Biasanya mungkin kalau 60 gram per satu biji bisa jadi 65-70 gitu ya. Contoh nih teman, kalau untuk tomat juga bisa. Yang penting untuk pemberat buah ya teman. Kalau kompleks ini dia keunggulannya karena mengandung mikro ya satunya. Ada juga magnesium sama sulfurnya. Jadi untuk segi tanaman itu minimalnya 13 unsur hara yang kita lengkapi dari segi pupuk. Nah, 3 lagi teman, dari udara ada unsur hara juga yang kita dapat dari udara tanpa kita berikan pupuk. Sudah ada 3 unsur hara yang dibutuhi dari segi udara ke tanaman ini. Nah, jadi ini teman kita gunakan secara keseluruhan Yara Mila semua ini teman ya. Yara Mila semua, bedanya di sini unik. Yang di tengah kompleks, yang di pinggir ada winner. Nah, ini akan kita padu secara bersamaan teman-teman untuk pemupukan kita pada video kali ini. Oke, jadi untuk masalah harganya teman-teman ya, ketiga jenis pupuk ini dia ada sedikit perbedaan di antara masing-masing meskipun tidak terlalu banyak ya. Cuman yang paling mahal di sini teman Yara kompleks. Nah, meskipun saya lihat ini jauh, tidak terlalu jauh harganya, maksudnya teman ada sedikit perbedaan dari antar kandungannya, cuman lebih mahal di sini kompleksnya ya. Nah, kalau untuk sekadar informasi, kalau Yara Mila Winner ini kalau saya lihat nih ya, kalau dari segi kandungan NPK-nya ataupun grade fertilizer-nya dia sama ataupun hampir mirip dengan kayak Perfect ya, ataupun ya yang lain lah, yang kayak grower gitu ya. Ya grower satupun dari perusahaannya Merauke dia 15.920 ya, tambah TE-nya dia hampir sama. Oke, baik teman, kita lanjut lagi ke video yang lain. Oke, baik teman ya, pupuk yang kedua yang akan kita gunakan yaitu kita menggunakan pupuk Yara Mila kompleks. Ya, ini pupuk NPK juga teman. Nah, kandungannya di sini nitrogennya 12% dan fosfatnya 11%, kaliumnya 18% ya. Jadi sudah ada perbedaan di antara kandungan NPK-nya ataupun grade fertilizer-nya. Jadi tidak seimbang lagi ya. Ada 12, 11, 18%. Plus ada 3% magnesium dan 8% sulfur ya, tambah terus elemen. Nah, ini yang kita sebutkan tadi teman. Di sini dia mengandung TE, itu terus elemen ataupun unsur-unsur mikro di dalamnya ya, seperti mangan, molybdenum, zinc, boron, dan masih banyak lagi teman, ada 12 ataupun 13 unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi di sini teman-teman pupuk NPK Yara kompleks ini dia lebih kepada kaliumnya teman-teman ya. Jadi karena lebih tinggi di sini kaliumnya 18%, nitrogennya udah berkurang ya. Tapi fosfatnya di sini sekitar 11%. Nah, cuman kalau untuk masa pembuahan seperti ini dipakai biasanya teman ya, karena 18%. Ibaratnya untuk pembesaran buah ini dipakai untuk supaya lebih ini cepat ya, ataupun lebih terlihat untuk hasilnya di pembesaran buah, karena kaliumnya juga 18%. Nah, pupuk ini teman sudah bebas klor ya tentunya. Nah, ini juga sama-sama negara pembuat dari Norwegia teman. Nah, ini pupuknya juga lebih cepat diserap oleh akar tanaman. Ini udah lebih jelas terlihat hasilnya. Paling sekitar 2 hari pun sudah kelihatan teman. Dan yang satu lagi teman-teman ya, selain dari lebih cepat dia diserap, dia lebih lama bertahan di dalam tanaman tersebut. Nah, kemarin sudah kita tanya dan sambil belajar juga teman-teman ya, maksimalnya ini bisa bertahan ya, saya nggak berani memastikan maksimalnya berapa lama, cuman sampai 3 bulan pun sebenarnya masih bertahan lama pupuk ini di dalam tanah, tidak mudah tercuci oleh air hujan ataupun penguapan. Nah, oleh karena itu teman, meskipun ini lebih mahal, ini kita pilih supaya lebih
bagus lagi hasilnya teman, lebih jos ya untuk proses uh, pertumbuhan tanaman cabai ini yang sudah di sini teman masuk masa pembuahan. Nah ini masih baru 2 bulan lebih tapi udah ketinggiannya udah 80 cm di sini teman. Nah apalagi nanti 2 bulan ke depan sampai masa panen perdana ini mungkin udah sampai di angka 1,5 meter. Nah ini mau kita pasang tiang juga teman. Nah oleh karena itu maka kita gunakan aja sekalian pupuk yang paling mahal biar nutrisinya tidak berkurang bagi tanaman ini, supaya juga hasilnya lebih maksimal lagi ya, mumpung masih sehat nih tanaman cabai. Sekali ini tidak ada yang keriting ataupun secara keseluruhan lah teman-teman, ini bisa dikatakan lumayan bagus ya, karena ini juga cabai lokal. Biasanya kalau cabai lokal ini mudah terserang ya, ada bedanya sedikit ketimbang cabai hibrida ya, karena sudah mungkin ada yang membuat perlindungan menggunakan ewin kodiak seperti dari panah merah, tidak mudah terserang oleh virus keriting ataupun virus Gemini. Baik teman, nah ini dia perbedaannya. Tadi kalau kita bandingkan, kalau Yaramila unik dia 16-16, kalau kompleks ini sudah lebih banyak kandungan. Yang lainnya hanya saja ada perbedaan di sini, NPK-nya 11, 12, 11, dan 18. Tapi keunggulannya teman mengandung 3% magnesium, 8% sulfur, dan unsur-unsur mikro di dalamnya. Baik teman, kita lanjutkan ke pupuk yang ketiga. Baik, ini dia teman-teman pupuk yang akan kita gunakan. Yang pertama ya kita perkenalkan dulu. Nah ini pupuk Yaramila unik dengan kandungan NPK-nya itu seimbang 16, 16 dan 16. Jadi NPK-nya nitrogen 16%, fosfatnya 16%, dan kaliumnya 16%. Jadi pupuk NPK ini teman-teman tidak mengandung unsur hara makro sekunder ataupun unsur mikro lainnya ataupun yang biasa disebut dengan TE ataupun terselemen ya. Jadi pupuk Yara unik ini teman dari Norwegia ya. Jadi pupuk ini juga lebih cepat ya diserap oleh tanaman ketimbang pupuk yang lain yang sudah kita gunakan. Nah oleh karena itu teman, kita pemupukan kali ini ataupun program penanaman cabai di sini kita menggunakan secara keseluruhan itu pupuk Yara ya teman. Nah ini bisa kita lihat dari segi perkembangan tanaman cabainya udah cukup besar. Biasanya nggak bisa sebagus ini sih teman. Bagi ya pupuk NPK ini teman, tujuannya selain dari NPK biasa ini pupuk NPK-nya untuk sebagai pemberat ya buahnya nanti, supaya bobot buah yang dihasilkan pun nanti bisa lebih berat ya teman. Jadi ada perbedaan-perbedaan di setiap pupuk yang akan kita gunakan meskipun dia sama-sama pupuk NPK. Jadi yang pertama pupuk Yaramila unik dengan kandungan NPK-nya itu NPK seimbang 16, 16 dan 16. Jadi pupuk ini juga cepat larut dalam air dan lebih cepat diserap oleh akar tanaman, karena ini kita memupuk menggunakan pupuk akar ya teman. Jadi dia lebih cepat penyerapannya dan lebih jelas terlihat dalam waktu dekat, tapi bukan seperti urea. Kalau misalnya kita siram langsung kelihatan hasilnya, tapi beberapa hari berikutnya langsung menguning ya, karena tidak bisa bertahan lama karena hanya nitrogennya yang tinggi tanpa mengandung fosfat, kalium, dan pupuk ataupun unsur hara lainnya. Ini pupuk yang pertama teman yang akan kita gunakan. Jadi ini harganya juga lebih mahal ya teman, cukup mahal lah. Biasanya kalau Yara ini teman biasanya dia lebih mahal ketimbang pupuk dari perusahaan yang lain, kan cukup banyak juga teman, seperti dari Santani, ada Tawon, ada Mahkota, ada juga ini Yara yang ataupun Merauke Tetap Jaya teman. Jadi ini saya pilih untuk supaya meskipun lebih mahal ya sebenarnya teman, ini di atasnya paling hanya ataupun sudah setara dengan Novatek ya teman. Novatek bedanya mungkin karena kemasannya yang per 25 kilo sehingga lebih murah. Kalau namun dia per 50 kilo juga ini lebih mahal teman. Apalagi harga pupuk sekarang udah cukup mahal, semakin hari semakin naik ya. Udah sampai sekarang harga pupuk teman di kisaran 800.000 per sak ya.
Jadi udah cukup mahal mikir memang orang teman-teman untuk bercocok tanam sekarang. Di samping harga tanaman juga tidak menentu ya. Oke, ini yang pertama teman, kita lanjut kembali review pupuk yang lainnya ataupun kedua yang akan kita gunakan pada pemupukan di pagi hari ini. Oke baik teman-teman semuanya, kita lanjut lagi untuk proses penutupan ini. Ini untuk baris terakhir ya teman. Habis itu nanti baru kita tutup misalnya. Baik teman, kita lanjut lagi ke bagian tengah. Ini tinggal satu baris lagi yang terakhir.
Oke, baik teman, kita lanjutkan ke bagian ujung proses ini ya, penutupan. Tadi udah kita pasang pupuk, sekarang tinggal menutup. Baik, ini udah cukup rapi teman. Cukup bagus juga. Nah, setelah ini tinggal kita tutup aja ya. Ini udah bagus, beringannya udah tinggi. Walaupun datang hujan tidak langsung terendam ya teman. Nanti yang berikutnya kita pasang lagi di sebelahnya. Demikian juga dengan yang di sebelah tomat ini. Ini tunggu kita pangkas dulu semua jagungnya ini. Oke, baik teman. Selamat pagi untuk kita semua dan semoga sukses. Halo sahabat semuanya, selamat pagi buat kita semua. Ada di video pagi ini teman, kita mau lanjut dulu untuk proses pemupukan kering pada tanaman cabai umur 2 bulan setelah tanam. Nah, kemarin ada beberapa baris lagi yang belum siap. Ada 3. Ini 1. Ini 2 sama yang ini yang terakhir. Nah, tinggal ini yang belum kita tabur teman.
Baik, kita geser lagi teman. Oke, baik teman, kita lanjutkan lagi ke bagian tengah. Proses pemupukan tanaman cabai umur 2 bulan. Oke, baik teman. Nah, ini sudah selesai kita tabur. Nah, selanjutnya kita langsung tutup.
Oke, baik teman, kita lanjutkan lagi ke bagian tengah. Baik teman, semoga ini hasilnya nanti akan mantap. Nah, kita lanjut dulu teman ke bagian ujung ini.
Oke, nah ini udah mantap teman. Ini satu baris sudah tuntas. Kita lanjut, tinggal 2 lagi. Baik teman, kita mulai. Oke, kita lanjut lagi teman. Baik teman, kita lanjut lagi ke bagian tengah ini.
Baik, kita lanjutkan ke bagian ujung ini. Oke, baik, kita lanjutkan ke bagian ujung ini. Oke, bagaimana kita rapikan di bagian ujung ini.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman, satu baris terakhir dan tinggal ini teman-teman biar selesai semua. Baik teman, kita geser lagi. Nah, di sini nanti teman akan kita tutup menggunakan jepitan. Kemudian juga kita akan lanjut nanti ke proyek selanjutnya. Soalnya ini udah habis, ini masih di satu lahan ya, masih ada satu lahan lagi dengan jumlah yang sama ya, sekitar 5.000 batang juga, jadi total sekitar 10.000.